Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fauzi dari Prodi Sistem Informasi. Sekarang kita akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop. Ini kurang lebih sama seperti kemarin, cuman kita akan menggunakan perulangan seperti for dan switch case segala macam. Dan di sini ada manajemen menu aplikasi untuk yang barunya. Apa? Tugas barunya. Ya, untuknya sepertinya seperti biasa sama buat kelas menu dan kelas main sama seperti kemarin. Tugas satu dari ini, program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu pelanggan, memesan, dan menu untuk pengelolaan menu. Jadi ada dua ya untuk menu utama di awal. Untuk pemesanan itu ada dua menu. Untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, menghapus nama, menghapus menu. Lalu navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Berarti bisa kembali ke menu sebelumnya. Pada saat mengubah, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Jadi kita kalau mau mengubah nanti akan ada muncul daftarnya, lalu ada nomornya nanti mau mengubah yang mana. Lalu terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitornya. Jadi sudah yakin untuk mengubah. Jadi sebelum diubah itu harus ada konfirmasi dulu dan pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak ada perubahan. Jika menginput nilai teks di luar pilihan menu yang ada, sistem akan minta input kembali. Berarti ada loop, while loop di situ nanti ya. Ada for over while loop untuk ini. Jika false, nanti akan muncul lagi. Oke, sudah buat. Hampir sama seperti kemarin. Sudah saya tes juga. Sini kita menambahkan array list ya untuk ini ya daftar menunya. Oke, di sini kelas menu seperti biasa seperti kemarin. Private string, nama, harga, kategori, ini constructor-nya, ini getter-nya, dan ini kelas untuk menyimpan item pesanannya. Di item pesanan, get menu, get jumlah, get total harga, getternya juga. Ini kelas mainnya. Ini untuk kelas menunya seperti ini ya. Untuk kelas mainnya seperti ini. Jadi kita menggunakan array list untuk untuk memasukin ke daftar menunya. Ini scanner inputnya, scanner untuk inisiasi inputnya. Lalu untuk ini inisiasi menunya, menu awalnya nanti ditampilkan seperti ini. Oke, seperti ini. Ini while loop, menampilkan menu utama. Ini switch case untuk menu pelanggan. Ini menu pemilik. Menu pemilik itu menu yang tadi, menu manajemen tadi. Dan keluar, untuk keluar dari aplikasinya. Jadi kita nanti bisa memilih. Ini menu utamanya kan di sini. Inisiasi menu awal itu menu utamanya maksudnya. Yang terdiri dari menu pelanggan untuk input pesanan. Menu pemilik untuk kita memodifikasi dari harga dan lain-lain, barang dan lain-lain, dan keluar keluar dari menu utama. Oke, ini input close nanti. Lalu ini seperti kemarin untuk daftar menunya, inisiasi menunya, daftar menu add, nasi goreng ini sedang sama seperti kemarin, dan ini tampilannya nanti tampilannya kita pilihkan daftar menu seperti kemarin. Dan ini untuk kita pakai array list ya untuk sekarang untuk input pesanannya. Jadi if pesanan is empty, jadi kalau pesanannya kosong, proses cetak struk, tidak ada pesanan yang dibuat, gitu. Pesanannya masih, kalau pesanannya ini tanda ini ya, ingat ada tanda apa? Seru ini, jika pesanan tidak kosong, jadi proses struk pesanan. Jadi diproses struk pesanannya kalau nggak kosong. Intinya kalau ada pesanannya ada, jadi dicetak struknya. Kalau nggak ada, tidak ada pesanan yang dibuat. Tuh. Sini ke untuk menu pemiliknya nih. Nah, itu untuk manajemen pemiliknya ada tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, lihat semua menu dan kembali ke menu utama. Ini boolean ya kita pakai false. Jadi kalau dia misalnya ininya bernilai true, nanti masuk. Lagi false, dia akan tetap default false.
Oke, untuk switch case-nya untuk ini tadi ya, tambah menu, harga menu, hapus menu, nanti ke masing-masing kelasnya. Tampilkan daftar menu untuk kelas tampilkan daftar menu. Seperti ini, pakai for loop. Kita menampilkan daftar menu. Daftar menu ini, kelas daftar menu ini, get. Lalu kita loop untuk menjabarkan semua daftar menunya. Sebenarnya bisa disimpelkan lagi untuk for loop-nya. Pakai metode yang simple, tapi sudah pakai ini saja. Ini untuk kategori minumannya, dan ini untuk cari menunya sama for loop juga. Lalu ini untuk input pesanan. Nah, input pesanan ini seperti kemarin juga, cuman ini bedanya pakai array list, jadi lebih simple. Nomor pesanannya satu, bulannya selesai pas. Jadi kalau kita seperti tadi, seperti logiknya seperti tadi, kita set false untuk perulangan while, lalu dikasih ada ini apa namanya exclamation sign. Jadi bisa not istilahnya, not selesai. Jika tidak selesai, ini. Jika selesai, ini akan berubah jadi ini. Selesai sama dengan true. Tuh, kalau true selesai, kalau ini kan kalau tidak selesai masih tetap false dia. Itu logiknya seperti itu. Sini untuk string nama menu trim mas, ini sudah biasa untuk di trim. Jadi kita ada spasi dan segala macam. Lalu di sini untuk ini ya, apa exceptionnya jumlah harus lebih dari 0. Jadi tuh jumlah kurang lebih sama dengan 0. Sistem print it, jumlah harus lebih dari 0 dan jumlah harus berupa angka. Oke. Jangan lupa ya di sini harus diparse. Soalnya tadi kan inputnya berupa string, jadi gitu. Jadi harus diparse dulu biar gak error nanti. Oke, ini cari menu, menu sama ini menu cari menu, ditambahkan ke pesanan, itu pesanan. Ya. Jadi ini apa? Loop untuk pemesanan. Seperti ini logiknya. Ini exception-exceptionnya yang bisa dibuat. Jadi ini untuk proses truk pesanan sama seperti kemarin. Cuma ini pakai for saja, jadi lebih singkat ya. So, untuk biaya pajak, biaya pelayanan, ini sama seperti kemarin. Di double diskon persen. Sama seperti kemarin. Ini dan ini. Kalau lebih dari 50.000 dapat minuman gratis. Dan daftar menunya tampilkan. Lalu ini seperti kemarin juga. Untuk pemesanannya seperti ini, formatnya seperti ini. Lalu di sini ada metode untuk tambah menu. Tambah menu ini baru yang untuk manajemen tadi. Ini untuk tambah menu baru yaitu seperti ini, jumlah menu. Oke, seperti ini. Ini cuma untuk apa namanya exceptionnya aja. Jadi jumlah harus lebih dari 0, input harus berupa angka. Ini sistem jumlah menunya menu kayak ini dan nama menunya nama tidak boleh kosong, is empty dan tidak boleh kosong. Harga seperti sama seperti di atas logiknya. Nah, ini untuk kategori makanan atau minumannya, makanan dan listing seperti ini. Equals ignored case untuk mengabaikan apa besar dan kecil hurufnya, jadi nggak masalah, nggak ini apa case sensitive. Sama seperti ini juga. Daftar menu add new menu nama harga dan kategori. Nah, ini seperti ini. Dan ini metode untuk ubah harga menu. Nanti kita loop dulu daftar menunya. Lalu pilih nomor yang ingin diubah, nomor menunya.
Ini seperti tadi, sama seperti di atas tadi menunya. Nah, nada untuk harga baru seperti ini. Kita buat variabel baru, double harga baru. Ini seperti tadi, yang logiknya seperti di atas tadi. Konfirmasinya. Nah, apakah Anda yakin untuk mengubah harga dari ini menjadi ini? Oh, ketik ya untuk dikonfirmasi, string konfirmasi. Nah, konfirmasi equal ya. Artikel jika kita mengetik ya, harga berhasil diubah. Jika tidak, harga perubahan dibatalkan. Lalu metode untuk menghapus menu. Nah, ini sama seperti di atas tadi, sama. Lalu pilih daftar menu, get nomor menu min 1. Nah, itu. Ini konfirmasinya ada juga konfirmasinya seperti di atas tadi. Nomor menu min 1 artinya ya nomor menu dikurang 1 karena indeksnya berbeda ya dengan indeks biasa. Indeks komputer sama indeks biasa itu berbeda. Jadi di min 1. Oke, ini kita coba running saja. Kodenya kita running. Oke, ini kita ke menu pemesan menu pelanggan dulu ya. Menu pelanggan. Nah, ini seperti kemarin nama menu. Misalnya kita nasi gorengnya 4. Lalu es tehnya 4 juga. Ini akan terus nih, terus seperti ini tuh input tidak boleh kosong, input tidak boleh kosong. Lalu kita terus bisa terus memesan sampai berapapun. Lalu kalau udah mau selesai, kita ketik selesai. Oke, selesai. Nah, itu kan lebih dari ini dapat gratis satu minuman seperti kemarin. Nah, kita tulis saja di sini es jeruk. Sudah ya. Ini struknya seperti kemarin juga sama, nggak ada yang beda. Lalu kita ke menu pemilik. Nah, di sini ada tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, lihat semua menu. Coba kita nomor 4 dulu. Nah, seperti ini semuanya. Ini sudah kita menampilkan semua daftar menunya. Lalu kita kembali ke menu manajemen. Nah, lalu kita bisa coba ubah harga. Pilih nomor menu yang ingin diubah. Nah, misalnya kita mau nasi goreng. Masukkan harga barunya, misalnya 20.000. Nah, ketik ya untuk konfirmasi. Ini kita konfirmasinya seperti di atas tadi, suruh dibuat untuk konfirmasinya ya. Nah, kita coba lihat semua menu. Nah, nasi goreng ini jadi 20.000 yang terjadi 25.000 ya. Seperti itu. Lalu sama seperti tambah menu, harga menu, misalnya kita tambah menu. Berapa menu yang ingin kita tambahkan? Satu, misalnya. Menu pertama misalnya menu kita untuk menu makanan aja ya. Eh harganya misalnya 10.000. Kategori makanan. Nah, ini kita kembali semua menu berhasil ditambahkan. Lalu kita langsung kembali ke menu manajemen tadi. Jadi kalau udah selesai langsung balik lagi ke menu itu. Lalu kita bisa coba lihat. Oke, ada ya nasi uduk sampai dengan 10.000. Ini kalau untuk keluar darinya kita bisa nomor 5 kembali ke menu utama lalu keluar. Terima kasih. Oke, mungkin seperti itu saja tugas dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.